Bab CW 3757-3758. 2 menit kemudian, Smith mengambil kotak pil Jiu Xuan Zai Zhao dan kembali ke bangsal ICU. Jenny melihat tangannya benar-benar mengambil sekotak obat. Seseorang akan dirampok di masa lalu, sembur bertanya kepadanya. Obat ini untuk penggunaan oral, itu cara makan. Apakah oral? Smith ragu-ragu, berkata, tapi yang spesifik saya benar-benar tidak tahu cara memakannya. Orang yang memberi saya obat tidak memberi tahu saya. Petik 2. Jenny mengambil obat di tangannya dan melihatnya. Untungnya, ada instruksi dalam bahasa Cina dan Inggris di belakang kotak obat. Dia melihat baris sederhana di atas dan berkata dengan terkejut, hanya ada satu kalimat di atasnya, yang berbunyi, pasien kanker, minum 1 tablet setiap hari, dan bersikeras meminumnya untuk menyembuhkannya. Pada saat yang sama, itu dapat dengan cepat bantu tubuh untuk mengembalikan vitalitas. Petik 2. Sialan. Smith bersumpah gigit. Saya ibunya belum pernah melihat obat anti kanker yang longgar dan bahkan anak-anak yang makan permen karet, tapi juga untuk menjelaskan dari ini banyak. Ini sialan tanpa kredibilitas apapun. Setelah itu, dia melengkungkan bibirnya menghina dan berkata, kebangkitan sialan macam apa? Aku benci apa yang orang Cina katakan tentang vitalitas dan teori yin dan yang. Hal-hal itu adalah semua di mataku. Sial. Ayo buang kotak sampah ini. Petik 2. Jenny menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, tidak. Aku akan mencoba Jimmy. Petik 2. Smith berseru, obat ini tidak memiliki bahan, tabu, dan efek samping. Menulis, itu hanya sampah, bagaimana saya bisa membawanya langsung ke Jimmy? Jenny dengan keras kepala berkata, tidak masalah apakah dia menulis sesuatu tentang dia. Yang penting dia bisa menyembuhkan kanker ketika dia menulisnya. Sejak dia menulisnya, saya akan mencobanya. Petik 2. Kepala Smith sebesar pertarungan, dan penghinaan serta penghinaannya terhadap pengobatan oriental tradisional membuatnya sangat enggan untuk membiarkan putranya mencoba obat paten Tiongkok yang tidak dapat diandalkan ini. Selama periode kematian terakhir putranya. Namun, Jenny tidak peduli tentang ini lagi. Dia sekarang seperti orang tenggelam yang sekarat, dan kotak obat di tangannya telah menjadi jerami terakhirnya. Jadi, dia langsung mengeluarkan pil yang telah dikeluarkan Smith sebelumnya, dengan hati-hati mengambil kepala putranya, melepas masker ventilator, dan memasukkan pil ke dalam mulut putranya. Smith berseru, apakah kamu gila? Kamu berada di masker oksigennya sekarang, dan dia akan mati. Dan bahkan jika kamu ingin dia meminum pil sampah ini, kamu harus menunggu sampai dia bangun sebelum berbicara, jika tidak bagaimana jika kamu tersedak. Jenny tidak tahan lagi. Dia memasukkan pil itu ke dalam mulut putranya, dan kemudian bersiap untuk mengambil sedikit air dari samping tempat tidur untuk membantu putranya meminumnya. Ketika dia mendapatkan air di tangannya, dia menemukan bahwa pil itu telah masuk ke mulut putranya, dan kemudian menghilang. Bagaimanapun, ini adalah ramuan yang dibuat oleh Ye Chen sendiri, dan itu juga dicampur dengan pil jantung penyelamat darah, jadi saat bereaksi dengan air liur, itu segera berubah menjadi larutan obat murni dan mengalir ke perut di sepanjang tenggorokan pasien. Jenny mencium aroma obat dari mulut putranya, dan tanpa sadar bergumam, pil ini meleleh cukup cepat. Smith menutupi dahinya dengan satu tangan, dan berkata sama sekali, aku benar-benar tidak percaya. Teknologi anti kanker terbaik di dunia pada tubuh Jimmy, tetapi di akhir hayatnya, ia terpaksa meminum obat yang disebut obat Tiongkok eksklusif yang tidak diketahui asalnya. Bagi saya, itu benar-benar benar. Sayang, Jenny tidak bisa menahan diri. Mengeluh, sejak Anda masuk FDA, kepribadian Anda menjadi lebih ekstrim dan keras. Bukan hanya pengobatan modern yang efektif di dunia ini. Mengapa Anda harus mengkritik metode medis lain? Smith berkata dengan sangat serius, saya tidak ingin mengkritik orang lain, tetapi P. Smith berkata dengan sangat serius, saya tidak ingin mengkritik orang lain,
tetapi perawatan apapun harus tahan uji dan ujian yang sempurna. Ini adalah prinsip ilmiah. Petik 2. Jenny bertanya kembali, apakah Anda percaya pada Tuhan? Saya. Smith tidak bisa berkata-kata. Di Amerika Serikat, jika seseorang secara terbuka mengatakan bahwa dia tidak percaya pada Tuhan, dia pasti akan ditolak oleh seluruh masyarakat. Karena negara ini, bahkan jika presiden berkuasa, dia harus mengucapkan kalimat terakhir dari sumpah jabatan, mengatakan bahwa Tuhan memberkati Amerika Serikat. Oleh karena itu, percaya kepada Tuhan adalah kebenaran politik di sini. Bahkan jika Anda benar-benar tidak percaya, Anda tidak dapat menyangkal keberadaannya. Oleh karena itu, Smith menjadi malu tiba-tiba, dan berkata dengan terbata-bata, Tuhan lebih merupakan kepercayaan dan petunjuk bagi kita. Bagaimana obat paten Tiongkok yang tidak dapat diandalkan dapat dibandingkan dengan Tuhan? Jenny, dia berkata dengan dingin, saya tahu, tidak ada Tuhan di hatimu, karena kamu tidak percaya pada Tuhan sama sekali. Tidak. Smith buru-buru berkata dengan keras, seolah-olah dia telah diinjak ekornya. Aku pergi ke gereja bersamamu setiap minggu, dan saya berdoa kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana mungkin saya tidak percaya pada Tuhan? Saya hanya tidak percaya pada obat Cina yang eksklusif ini. Jenny berkata dengan kasar, jangan kira saya tidak tahu. Setiap kali Anda menemani saya ke gereja, hatimu selalu asal-asalan. Aku belum pernah melihat ketakutanmu akan Tuhan di dalam dirimu. Kamu sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Smith masih ingin membantah, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara seorang anak laki-laki dan bertanya, ayah dan ibu, apa yang kalian perdebatkan? Dia tanpa sadar menatap putranya di ranjang rumah sakit. Melihat putranya bangun, dia berseru, ibumu berkata, jika saya tidak percaya pada Tuhan, kapan aku tidak percaya Tuhan? Setelah berbicara, dia pulih dan berseru, ya Tuhan. Jimmy, apakah kamu bangun? Pasti efek obat penenang yang telah berlalu, bagaimana kabarmu sekarang? Petik 2. Jenny tanpa sadar berbalik untuk melihat putranya benar-benar bangun, tangan bergegas menyentuh dahinya, membuka bertanya. Jimmy, bagaimana perasaanmu? Jangan khawatir, ibu di sini, ibuku akan selalu bersamamu itu. Petik 2. Jimmy berbisik, aku merasa sangat haus, dan sedikit lapar. Jenny buru-buru menyerahkan sedotan di atas gelas air ke mulutnya, dan berkata, Jimmy, minum air. Setelah itu, dia tiba-tiba melebarkan matanya dan bertanya, Jimmy, kamu. Bisakah kamu mendengarku? Petik 2. Smith juga tertegun. Sebelum ia dibius, anaknya gelisah karena ia kehilangan pendengarannya. Dokter takut bahwa hidupnya akan berada dalam bahaya, jadi dia disuntik obat penenang. Namun, sang putra sekarang dapat berbicara dengan istrinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa pendengarannya telah pulih. Jimmy mengangguk dan berkata, aku bisa mendengarmu, dan. Pasangan itu buru-buru bertanya, dan apa? Jimmy mengerjap keras dan berkata, dan aku merasa, sepertinya aku bisa lihat sedikit cahaya sekarang. Apa? Smith tercengang, dan berkata, bisakah kamu melihat ibu dan ayah? Belum. Jimmy berkata, hanya saja. Bahwa kegelapan di depanku telah berubah menjadi sedikit terang. Aku samar-samar bisa melihat beberapa garis, tetapi garis-garis itu sangat kabur dan kabur. Smith berkata dengan tergesa-gesa, ayah, nyalakan semua lampu. Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat menyalakan lampu di bangsal ke yang paling terang, dan berseru dengan penuh semangat, Jimmy, bagaimana perasaanmu sekarang? Jimmy, saya juga sedikit bersemangat, dan suaranya bergetar dan berkata, saya melihat garis besar hal-hal lebih jelas. Ayah, aku melihatmu. Aku bisa melihat garis besarmu. Tapi sekarang aku masih tidak bisa melihat fitur wajahmu. Jenny segera menutup mulutnya dengan tangannya, dan dia tidak bisa, Jenny segera menutup mulutnya dengan tangannya, dan dia tidak bisa, mengendalikan isak tangisnya. Ya Tuhan, ini adalah keajaiban. Sebuah keajaiban terjadi.
Bersambung.